Hai semua, ketemu sama aku, Neng Queen. Di video kali ini aku mau bahas soal cara bikin video pakai handphone. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like dan subscribe ya kak, dan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip ya. Nah, untuk bikin video lewat HP, hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada macam-macam ya kak. Yang pertama itu letak HP. Nah gini, letak HP itu nggak asal-asalan diletakin gitu aja. Letak HP itu juga mempengaruhi nanti hasilnya kayak gimana. Jadi kita harus meletakkannya HP itu dengan posisi yang tepat. Contohnya gini, kan kita mau buat video dan nanti hasilnya diupload ke YouTube, tapi kita ngeletakinnya dalam posisi seperti kita lagi foto biasa, kayak foto selfie gitu. Jadi HP-nya itu berdiri. Nah, otomatis nanti hasilnya kan nggak penuh tuh kalau diupload di YouTube. Soalnya layar YouTube kan memanjang gitu, kayak persegi panjang. Jadi kan kurang pas gitu kalau diupload ke YouTube. Jadi kita letakin HP-nya itu posisinya landscape ya kak. Pertamanya kan berdiri, terus kita tidur gini, landscape gini posisinya. Tapi nanti kita waktu proses perekaman itu kita ngelihatnya itu bukan di layar tapi di kameranya, biar nanti hasilnya kita itu natapnya di layar, persis kita natap ke depan gitu. Kalau kita natapnya ke layar, nanti jadinya kita natapnya ke samping. Soalnya posisi HP-nya kan miring, landscape gitu. Kecuali kalau posisi HP-nya itu lurus gini, kita natapnya ke layar itu nggak masalah. Sementara ini kan posisinya tidur gini, landscape. Jadi kita natapnya ke kameranya. Tapi kalau kita pengen tahu ekspresi kita bicara kayak gimana, gampang kok, kita tinggal naruh aja kaca cermin kecil atau ya seadanya lah yang kakak punya itu di sisi sebelah sampingnya kamera ya kak, tapi yang agak ke belakang gitu dari kamera ya, pokoknya diatur di sampingnya kamera. Jadi waktu kita natap ke kamera itu kita bisa natap ke cermin itu, jadi kita bisa tahu kalau ekspresi kita ngomongnya kayak gini, kita bisa tahu. Soalnya kita kan natapnya ke kamera, jadi kita nggak tahu ekspresi kita ngomong kayak gimana gitu. Kecuali kalau kita natapnya ke layar, kita kan jadi tahu. Sementara ini kalau kita natapnya ke layar, hasilnya nanti kan jadi beda, kita natapnya ke samping gitu. Dan yang kedua itu soal pencahayaan ya kak. Nah, untuk YouTuber pemula kan minim peralatan tuh. Jadi kita bisa pakai sinar matahari ya kak. Tapi kita harus tahu jam-jam sinar matahari yang bagus buat bikin video. Misalnya kita bikin videonya pagi. Pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10-an itu cahayanya bagus kak buat bikin video. Tapi kalau di atas jam segitu, semisal jam 11, jam 12, jam 1, itu cahaya mataharinya kan terik banget tuh. Jadi kita nggak bisa bikin video. Sebenarnya sih bisa, cuman terlalu terang, jadi kan kelihatan terlalu putih banget gitu. Jadi kan nggak bagus gitu, nggak natural gitu buat bikin video. Dan cari cahayanya itu bisa di depan jendela, bisa di depan pintu gitu, pokoknya yang ada sinar matahari masuk lah gitu, bukan di tempat terbuka gitu. Soalnya nanti jadinya cahayanya itu terlalu banyak gitu. Selain pagi, kita juga bisa kok bikin video di sore hari. Misalnya jam kayak aku ini jam 4, jam 3, jam 4 gitu, bisa kan. Udah itu sinar mataharinya udah nggak terlalu terik lagi, jadi cahayanya itu nggak terlalu yang terang banget gitu. Jadi masih bisa lah dipakai buat bikin video, bisa kelihatan cahaya yang natural gitu. Yang ketiga itu soal suara ya kak. Kita bisa sih ngambil video
langsung gitu bisa, cuman nanti hasilnya beda kalau kita pakai handset. Jadi aku saranin buat kakak yang bikin video pakai HP itu pakai handset ya kak. Kalau HP-nya ada pengaturan buat keseimbangan suara sih nggak masalah, tapi kalau HP-nya kayak HP aku ini, HP jadul, itu aku saranin pakai handset ya kak. Soalnya kemarin waktu aku pertama kali bikin video itu kan aku nggak pakai handset tuh, terus waktu kedua kalinya aku bikin video aku pakai handset, itu hasilnya beda, bagusan yang pakai handset. Jadi aku saranin buat kakak-kakaknya yang bikin video, kalau HP-nya nggak ada settingan buat keseimbangan suara, jadi mending pakai handset aja ya kak. Yang keempat itu masalah background. Background itu ya kalau buat pemula sih yang simpel-simpel aja, nggak usah yang terlalu wah gitu, nanti kita mikirnya berat. Jadi yang simpel aja kayak background di tembok gitu, di tembok putih gitu aja gitu udah bagus. Atau kayak aku ini di tembok, tapi di tembok aku ada wallpaper dindingnya gini juga bisa. Terus di tembok yang ada aksesorisnya gitu juga bisa. Pokoknya jangan sampai backgroundnya kakak-kakak itu nanti barang-barang yang kacau gitulah, yang kurang rapi gitu. Dan bisa juga sih pakai kain gitu, pakai kain buat background. Jadi semisal pengen ganti background itu tinggal ganti kainnya aja gitu juga bisa. Soalnya background itu juga penting. Soalnya kan gini, kita bikin video kan buat orang banyak tuh, jadi sebisa mungkin serapi mungkin gitu. Ternyata backgroundnya yang simpel-simpel aja deh. Kayak kita ke tempat wisata gitu, kita pengen foto kan kita cari background yang bagus dulu buat fotonya jadi bagus nantinya gitu. Jadi ya kayak gitulah intinya. Nah itu dia 4 hal yang perlu diperhatikan saat kita mau bikin video lewat HP ya kak. Sekian dulu video dari aku ya kak, jangan lupa buat like dan subscribe ya kak. Sampai ketemu di video aku selanjutnya, dadah.